Oke, sekarang kita akan menuju ke pembahasan tools ya. Yang pertama ada Move Tools. Nah, setiap tools dalam Photoshop itu memiliki shortcut atau tombol keyboard yang kalau dipencet bakal berubah jadi tools tersebut. Nah, Move Tool ini shortcutnya adalah V. Shortcut bisa kalian lihat di belakang namanya. Kalau misalkan kalian simpan kursor kalian di sini, jangan diklik, disimpan doang, maka akan muncul keterangan seperti ini. Lalu di situ ada tulisan nama toolsnya dan shortcutnya yang dalam kurung ini ya. Sesuai namanya, Move Tool ini fungsinya untuk memindahkan objek tentunya ya. Nah, di sini sebagai contoh aku udah punya pocong sama si Juki. Katakanlah pocong ini pengen deket-deket sama si Juki, maka kalian klik kiri di sini, tahan jangan dilepas. Kalian tarik. Nah, pocongnya akan berpindah. Kan? Iya, akan berpindah sesuai arah kalian narik mouse kalian ya. Nah, udah deket nih sama si Juki, tapi ternyata si Jukinya masih cuek dan tidak takut ya guys ya. Itulah fungsi Move Tool ya, buat pindah-pindah. Selain punya shortcut tersendiri, tools dalam Photoshop juga punya settingannya, yaitu settingnya ada di bagian sini. Nah, ini apa setting auto select? Auto select itu fungsinya kayak gini. Kan ini Move Tools, gak ada yang diseleksikan antara si pocong atau si Juki. Maka kalau kita klik pocong, si pocong akan terseleksi. Ini ada tandanya, tanda kotak-kotak gini. Oke. Kalau kita klik si Juki jangan terseleksi ya. Nah, terus apa bedanya kalau dimatikan? Kalau dimatikan, ini nggak bisa auto select. Jadi kalau sebelumnya udah seleksi Juki, di layernya ini kita namain Juki. Udah seleksi Juki, maka dimanapun kalian ngeklik, kalian akan mindahin si Juki. Kalau layernya ini kalian pilih di pocong, dimanapun kalian ngeklik, maka kalian tetap akan mindahin si pocong. Oke. Misalkan kalian salah nyimpen pocongnya di belakang si Juki, terus auto select kalian nyala nih. Kalian mau pick ini, mana pocongku mana? Tuh kehalangin kan, susah kan? Nah, gampang aja. Select layar pocongnya, terus kalian matiin auto select. Kalian klik dimanapun, kalian pasti mindahin pocongnya, oke? Lalu ini adalah jenis yang diselect. Di grup, di layer kalian bisa bikin grup ya. Katakanlah kita punya banyak Juki. Semua Juki ini mau kalian grup ya. Cara ngegrupnya, klik yang paling atas, pencet shift, klik yang paling bawah biar semuanya keblok, lalu pencet folder ini. Nah, ini adalah tombol grup, maka namanya akan jadi grup 1. Kita kasih nama grup si Juki, grup Juki ya. Nah, oke. Kalau Move Tool kalian ada di posisi settingan layer, maka meskipun si Juki ini di grup, kalian hanya akan memindahkan satu Juki. Lihat, satu Juki, oke? Tapi kalau kalian setting ini di grup, maka yang pindah adalah semua Juki. Semua Juki yang ada di grup Juki ini ya. Oke. Sekarang ke transformation control. Transformation control itu adalah garis biru ini nih. Kenapa garis biru ini disebut transformation control? Karena kalian lihat kalau misalkan deketin garis biru atau kotak biru, ini akan berubah, kursor kalian akan berubah tuh. Nah, seperti ini. Ini fungsinya buat merubah ukuran ya. Jadi kalau kalian klik tahan, drag sini ke bawah, ini akan merubah ukurannya. Makanya disebut transform. Selain diubah ukuran juga bisa diputar. Nah, kalau logonya seperti ini, menyudut dengan dua panah,
saat ditarik ini akan memutar ya. Jadi selain buat memindahkan, tools ini bisa memperbesar, memperkecil, dan memutar. Oke. Sekarang kita pindah ke rectangular Mercue tools, atau lebih gampangnya seleksi kotak aja lah. Seleksi kotak ini punya anak-anak ya. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segaris ke samping dan segaris ke bawah. Fungsinya sama aja, cuma beda bentuk doang. Kita coba satu aja. Di sini kita bakal jadiin si Juki yang ini sebagai kelinci percobaan ya. Kita pakai rectangular toolnya atau seleksi kotak tadi. Bisa juga pencet M buat shortcutnya. Terus kita drag ke bagian yang mau kita pilih. Nah, ini akan terseleksi. Kalau sudah terseleksi, ini akan berubah seperti ini kursornya. Kursor ini fungsinya buat mindahin area yang diseleksi ya. Ini kan area diseleksinya kepala. Kalau kalian drag, pindah ke bawah. Jadi area seleksinya badannya ya doang kan, badannya doang. Ini kita mau pakai kepalanya, maka kita ke atasin lagi. Apa fungsi seleksi ini? Banyak banget, kalian bisa ngelakuin berbagai macam perintah, tapi hanya berlaku pada bagian yang diseleksi ini doang. Misalkan kita mau copy, Ctrl C, Ctrl V buat paste. Nah, yang di copy-nya cuma kepalanya doang kan. Sekarang kita ulang lagi di bagian seleksi. Kalau kalian sudah seleksi seperti ini, lalu kalian pindahkan tools kalian ke Move Tools, maka fungsi seleksi saat dipindahkan akan jadi cut image. Artinya bagian yang diseleksi saat ditarik akan terpotong. Logo kursornya seperti ini nih. Ada gambar guntingnya. Kita contohkan ya. Kita potong kepalanya si Juki. Nah, kan kepotong kepalanya. Jadi tadi cara motongnya kita ulang. Cara motongnya, seleksi dulu bagian yang mau dipotong, lalu pindah ke Move Tool, tarik, potong deh. Tapi kalau kalian pakai cara ini tetap ada di layer yang sama. Nih, kita hilangkan semua biar fokus. Ini tetap di layer si Juki Copy 2. Mau kepalanya, mau badannya tetap ada di Juki Copy 2. Emang masalah kalau masih satu layer gini? Yang jadi masalah adalah kalian nggak bisa mindahin ini secara terpisah. Kalau masih satu layer, maka kalian akan tetap memindahkan dua-duanya meskipun gambarnya kepisah gini. Nah, kalau kalian mau memindahkannya secara berpisah, maka layernya juga harus dipisah. Caranya kayak perintah cut, yaitu Ctrl X. Setelah itu Ctrl V buat paste. Nah, maka di sini akan muncul dua layer, Juki Copy dan layer 1. Atau apapun namanya, layer berapa yang belum ada. Kalian bisa ganti namanya ini kepala Juki. Kalau udah seperti ini, maka kalau dipindah akan terpisah. Selain copy, cut, atau perintah lainnya, selection tools juga ada settingannya seperti tools-tools lainnya. Ini adalah new selection. Jadi kalau di sini setting ini, tiap kalian bikin seleksi sebelumnya akan hilang. Nah, kalau ini add to selection atau tambahkan pada seleksi. Maka saat kalian bikin seleksi baru, ini akan bertambah tuh, nyambung seperti itu. Kalau ini namanya subtract from selection. Kalau ini kebalikan dari nambah tadi, yaitu berkurang. Nih kalau kalian bikin seleksi, maka akan kepotong. Kalau yang ini intersect with selection. Jadi yang akan ke seleksi adalah irisan antara seleksi pertama dan seleksi yang kalian buat baru ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada feather. Feather atau bahasa Indonesianya bulu, atau fungsinya untuk memperhalus seleksi. Nah, di sini kita zoom ya. Saat feathernya 0, maka di dalam seleksi ini kita hapus, kotaknya akan kasar. Kalau misalkan feathernya kita tambah,
tekanlah 5K saat kita hapus. Nah, seleksinya akan halus. Ini terlalu kecil ya. Yang gede. Maka seleksinya akan halus. Oke. Kalau ini jarang dipakai, nanti aja. Gak penting. Untuk yang lainnya sama aja, cuma beda bentuk. Nah, terus gimana kalau kita udah seleksi? Kita mau batalin seleksinya, misalkan salah seleksinya. Seleksi mata malah ke rambut. Ya udah, kita batalin aja seleksinya. Caranya klik kanan, deselect. Terus kalau misalkan pengen seleksi semuanya selain mata, nyeleksinya masa harus seleksi semua gini kecuali mata gitu? Nggak, ada cara mudahnya. Kalian pakai aja selection tool. Kalian misalkan mau nyeleksi semua kecuali mata kan, seleksi dulu matanya. Maka yang akan terpilih adalah matanya. Loh, kan matanya yang gak mau dipilih. Oke, gini, klik kanan, select inverse atau balik seleksi ya. Karena matanya ini terseleksi, kalau di select inverse maka yang diseleksi itu luarnya, matanya enggak keseleksi. Gimana cara buktiinnya? Kita pakai burst ya, kita buktiin. Yang diseleksi ini bagian luarnya ya, lihat ke gambar. Yang mata ini enggak keseleksi, tuh enggak bisa digambar. Tuh. Jadi yang keseleksi ini bagian luar sini, matanya nggak diseleksi. Begitu juga kalau dipindah, yang kepindah bagian luarnya tuh, matanya nggak pindah. Ya, seperti itu. Itu invert selection. Lalu sekarang kita ke lasso tools. Lasso tools ini shortcutnya huruf L. Lasso tools ini simpelnya kalian bisa seleksi semau kalian, bebas dengan cara seperti menggambar ya, kayak gini tuh, seperti menggambar aja di drag. Selanjutnya adalah polygonal lasso. Kalau yang tadi cara pakainya di klik drag dan kalian bisa ngegambar garis melengkung sesuai keinginan kalian, sedangkan yang polygonal ini kalian bisa bikin garis lurus dengan cara klik titik 1, lalu klik titik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi sistemnya adalah pencet. Nah, cara ngeakhiri seleksinya adalah kembali ke titik awal ya. Nih, ini kan titik awalnya di sini sampai ada logo bulat di seleksinya. Klik. Nah, jadi bagian ini terseleksi. Klik. Nah, oke. Itu yang poligonal. Kalau yang magnetik, kalian cukup klik 1 kali, lalu kalian gerakin mouse kalian mengikuti pola yang ingin kalian seleksi. Nah, dia akan belok sendiri ya. Kalau di bagian sini kan susah nih, gak bikin titik dia. Kalian bisa klik buat bikin titik sendiri. Nah, ini kalau belok sendiri kan otomatis dia bikin titik, tinggal ikutin doang. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada Magic Wand Tools atau shortcutnya W. Magic Wand Tools ini juga punya geng, yaitu Magic Wand Tool, Quick Selection Tool, Object Selection Tools. Yang sering dipakai adalah dua ini. Kita coba ya, kita pencet W. Kita pencet W di keyboard. Magic Selection Tools ini cara pakainya sekali pencet maka akan otomatis seleksi di bagian yang sama. Katakanlah baju ini, klik, nah akan keseleksi satu blok sini ya. Klik, nah akan terseleksi satu blok doang ya, tangan sini. Mau matanya doang, klik, tuh keseleksi matanya doang. Jadi otomatis keseleksi hingga ada pembatas ya. Ini kan warna kulit dibatasin sama garis hitam. Jadi kalau kita pencet di warna kulit ini, klik. Nah, bagian warna kulit ini yang akan keseleksi. Yang hitamnya enggak. Oke. Sampai situ. Sama halnya dengan yang quick selection. Quick selection. Nah, kalau quick selection ini jangkauannya lebih luas.
Kalau tadi cuma satu blok doang, yang ini bisa satu baju. Nah, seleksinya kan satu baju. Magic Wand Tool ini juga punya setting yang sebenarnya sama aja ya kayak tadi. Selection, add to selection, invert, sama intersect. Tapi ada yang spesial di Magic Wand Tool ini, yaitu tombol ini, select subject. Dengan tombol ajaib ini kalian bisa nge-select subjek dalam satu klik. Misalkan kita kan di objek ini ada Juki sama ada background abu-abu gini kan, tuh nggak jelas tuh abu-abu gini apa, gak mau gua, cuma mau Jukinya doang. Maka di Magic Wand Tool ada tombol select subject, nanti loading otomatis si Jukinya langsung ke select. Nah lihat Jukinya ke select, backgroundnya kagak. Tuh kan backgroundnya di sini pisah, Jukinya pisah. Mantap. Ini bisa kalian pakai kalau kalian mau pindahin foto yang ada backgroundnya. Misalkan di sini si Jukinya lagi ada di gedung putih atau apalah ini nggak tahu. Kalian select pakai selection tool, pencet W lalu kalian klik select subject, maka otomatis si Jukinya akan terseleksi dan backgroundnya enggak ya. Mantap, kalian bisa hapus deh backgroundnya. Nah gitu ya. Mungkin itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat, dan file-file untuk latihannya akan aku taruh di link deskripsi, kalian bisa download untuk coba di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di part selanjutnya.